Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji atau belajar ilmu fikih atau ilmu yang membahas tentang tata cara beribadah. Ini adalah untuk kesempatan yang pertama kali, untuk part pertama dalam ilmu fikih. Langsung saja, adapun kitab yang akan kita buat ngaji di sini adalah kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib karya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Akan tetapi tidak saya baca maknanya per kata, tidak, tapi hanya kami baca lafadznya dan inti dari kitab Fathul Qorib agar tidak menghabiskan banyak waktu. Langsung saja, pada pertemuan pertama kali ini yang kita bahas adalah tentang bersuci, karena bersuci dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang Islam. Karena apa? Karena bersuci merupakan bagian dari syarat sahnya sholat, dan setiap umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat, minimal sholat 5 waktu itu wajib kita lakukan. Dan sholat itu tidak sah apabila tidak dilakukan dalam keadaan suci, baik suci dari hadas maupun dari najis. Karena itu belajar tentang bersuci itu sama pentingnya dengan kita belajar tentang sholat. Dan pada pertemuan kali ini yang pertama adalah kita membahas apa saja yang digunakan untuk bersuci. Jadi pembahasan pertama di sini Kitabut Thaharah, yang dibahas adalah alat untuk bersuci. Karena orang bisa bersuci jika ada alat yang digunakan untuk bersuci. Adapun alat di dalam kitab Tausyih yang saya bawa ini adalah kitab Tausyih, adalah penjelasan terhadap kitab Fathul Qorib. Kitab Tausyih ini karya dari ulama asal Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani, asli Banten, yang kemudian bermukim dan menjadi ulama besar di Mekah. Tapi tidak saya baca semua, jadi saya ambil yang kiranya perlu saya sampaikan. Langsung saja, alat untuk bersuci di sini yang dibahas alat untuk bersuci. Di antaranya adalah ada air, ada batu, ada debu, ada juga alat untuk menyamak. Itu kalau membahas bersuci secara umum, karena bersuci itu bukan hanya wudhu. Di sini bersuci itu ada 4 macam, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah air, yang paling adalah alat yang paling banyak digunakan untuk bersuci, yaitu air. Di sini disampaikan di dalam takribnya bahwa al-miyahul lati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Boleh di sini dijelaskan ayyasihu. Maksudnya boleh adalah sah. Sah digunakan untuk bersuci ada 7 macam air. Pertama adalah ma'us samai. Nomor 1 air langit. Ayin nazilu minha wa huwa al-mataru. Maksud dari air langit adalah air hujan. Air hujan sah digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk bersuci. Wama'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Air laut yang rasanya tentu saja asin, itu boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, maupun untuk menghilangkan najis. Wama'un nahri, yang ketiga adalah air sungai. Air yang ada di sungai itu juga boleh digunakan untuk bersuci. Wama'ul bi'ri, yang 4 air sumur. Wama'ul aini, yang kelima air sumber, air yang keluar dari tanah itu, dari bumi.
Wama usalji. Yang selanjutnya, yang keenam adalah air salju. Nah, air salju kalau mungkin di Indonesia ini tidak ada, ataupun kalau ada ya sebagian kecil, mungkin di daerah yang Papua sana, Puncak Jayawijaya mungkin ada, tapi saya belum pernah lihat. Jadi di daerah-daerah dingin, daerah kutub itu ada air salju, ada salju. Wamaul barodi. Yang keenam adalah wamaul barodi, air hujan es. Maul barodi di sini roknya dibaca fathah, wamaul barodi. Dalam tausih dijelaskan bifathir ro'i, dengan fathahnya ro. Apa itu maul barodi, air hujan es? Dalam tausih masih dilanjutkan, wahwa an-nazilu minas sama'i jamidan kalmilhi. Air barot adalah air yang turun dari langit dalam keadaan keras seperti garam. Summayan ma'u alal ardi, kemudian mencair di tanah. Ketika sudah jatuh di tanah baru mencair, kama yujadu fi Makkah, seperti yang terjadi di Mekah. Jadi maul barot adalah hujan es. Mungkin kita tidak pernah lihat karena ini tidak ada di Indonesia, hanya ada di daerah-daerah tertentu. Nah, jadi air yang bersuci boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Nah, 7 macam air ini sebetulnya bisa disimpulkan dalam satu kalimat. Nah, ini ada dalam Fathul Qoribnya. Wa yajma'u hadhis sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. 7 macam air ini bisa diringkas, dikumpulkan dalam satu kalimat, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi atau menyumber dari bumi. Jadi semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi boleh digunakan untuk bersuci ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Bagaimanapun sifatnya, bagaimanapun baunya, bagaimanapun rasanya atau warnanya, asalkan itu memang sifat aslinya. Ada yang rasanya asam, ada yang kalau air hujan rasanya agak asam, tapi kalau air laut rasanya asin, air sungai rasanya tawar, air sumber rasanya tawar, atau sebagian juga ada yang tidak tawar air sumber. Nah, tapi intinya yang penting semuanya tadi adalah sifat aslinya air, bukan karena dicampur dengan benda-benda tertentu. Termasuk ada yang ada di belakang saya ini adalah air waduk. Nah, di sini tidak disebutkan air waduk boleh nggak untuk bersuci. Nah, tentu saja air waduk masih di dalam pengertian air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi, karena waduk ini adalah air yang kumpulan air yang berasal dari ini air sumber yang memang di tanah ini ada sumbernya. Ada juga air sungai yang dialirkan ke waduk, dan juga ada air hujan. Makanya kalau di musim hujan atau setelah musim hujan seperti ini, air dalam keadaan banyak. Tapi kalau kemaraunya sudah lama, air akan semakin sedikit. Walaupun namanya tidak disebutkan di 7 ini, tapi karena itu tidak keluar dari inti dari 7 macam air ini, yaitu air yang turun dari langit atau keluar atau menyumber dari bumi, maka hukumnya adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.